Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi untuk mata kuliah Kewirausahaan 2. Materi yang akan kami sampaikan adalah topik e-commerce dan entrepreneurship atau dapat disebut perdagangan elektronik dan kewirausahaan. Selanjutnya, tugas presentasi ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-15. Kelompok kami beranggotakan rekan saya Veronica Manurung, NIM 461150100022. Saya sendiri Pandia Renanto, NIM 415191110107. Dan rekan saya yang lain, Tri Mulyoto, 4151910098. Selanjutnya, e-commerce dapat dibilang suatu proses pembelian dan penjualan barang dan jasa, atau transmisi dana atau data, melalui jaringan elektronik terutama internet. Transaksi terjadi baik sebagai bisnis ke bisnis atau B2B, bisnis ke konsumen atau B2C, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis. E-commerce didukung oleh internet, di mana pelanggan dapat mengakses toko online untuk sekedar berselancar atau bahkan memesan produk atau jasa melalui perangkat pengguna. Selanjutnya, cara kerja e-commerce terlihat dari alur berikut ini. Pelanggan melakukan pemesanan, browser web pelanggan berkomunikasi bolak-balik dengan server yang menghosting situs web toko online. Data pesanan diteruskan ke komputer pusat yang dikenal sebagai manajer pesanan. Kemudian diteruskan ke database yang mengelola tingkat persediaan, sistem perdagangan yang mengelola informasi pembayaran menggunakan aplikasi seperti PayPal dan komputer bank untuk selanjutnya kembali ke manajer pesanan. Tujuan untuk memastikan bahwa persediaan toko dan dana pelanggan cukup untuk pesanan diproses. Setelah pesanan divalidasi, manajer pesanan akan memberitahu server web toko yang kemudian akan menampilkan pesanan yang memberitahu pelanggan bahwa pesanan mereka telah berhasil diproses. Manajer pesanan kemudian akan mengirimkan data pesanan ke gudang dan departemen pemenuhan. Produk atau jasa berhasil dikirim ke pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Veronica Manurung. Untuk Vero, dipersilakan. Selanjutnya ada 7 jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada bisnis to bisnis. E-commerce mengacu pada pertukaran elektronik, produk, layanan atau informasi antara bisnis daripada antara bisnis dan konsumen. Contohnya, termaksud rektori online dan situs pertukaran produk dan pasokan yang memungkinkan bisnis untuk mencari produk, layanan dan informasi, dan untuk memulai transaksi melalui antarmuka e-procurement. Yang kedua, ada bisnis to customer. Consumer adalah bagian retail dari e-commerce di internet. Ini terjadi ketika bisnis menjual produk, layanan, atau informasi secara langsung kepada konsumen. Istilah ini populer selama booming.com pada akhir 1900-an ketika pengecer online dan penjual barang masih baru. Yang ketiga, ada konsumen ke konsumen. Adalah jenis e-commerce di mana konsumen memperdagangkan produk, layanan, dan informasi satu sama lain secara online. Transaksi ini umumnya dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online tempat transaksi dilakukan. Lelang online dan iklan baris adalah dua contoh platform konsumen ke konsumen, dengan eBay dan Craigslist menjadi dua yang paling populer dari platform ini. Yang keempat, ada konsumen ke bisnis. Adalah jenis
e-commerce di mana konsumen membuat produk dan layanan mereka tersedia secara online bagi perusahaan untuk menawar dan membeli. Ini adalah kebalikan dari model perdagangan tradisional. Contohnya, platform C2B adalah pasar yang menjual foto, gambar, media, dan elemen desain bebas, seperti e-stock. Lainnya adalah papan pekerjaan. Yang kelima, ada business to administration, mengacu pada transaksi yang dilakukan secara online antar perusahaan dan administrasi publik atau badan pemerintah. Banyak cabang pemerintah bergantung pada layanan elektronik atau produk dalam suatu atau lain cara, terutama dalam hal dokumen hukum, register, jaminan sosial, fisikal, dan pekerjaan. Bisnis dapat menyediakan ini secara elektronik. Layanan tersebut telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, karena investasi telah dilakukan dalam kemampuan e-government. Yang keenam, ada konsumen ke administrasi, mengacu pada transaksi yang dilakukan secara online antara konsumen individu dan administrasi publik ataupun badan pemerintah. Pemerintah jarang membeli produk atau layanan dari warga, tetapi individu sering menggunakan sarana elektronik di bidang-bidang berikut, seperti pendidikan, menyebarluaskan informasi, pembelajaran jarak jauh atau kuliah online, keamanan sosial, dan lain-lainnya. Dan yang ketujuh ada mobile e-commerce. Adalah jenis e-commerce yang sedang naik daun, yang menampilkan transaksi penjualan online yang dilakukan menggunakan perangkat seluler, seperti smartphone dan tablet. M-commerce mencakup belanja seluler, perbankan seluler, dan pembayaran seluler. Dan selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari e-commerce tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, ketersediaan. Selain pemadaman atau pemeliharaan, terjadwal situs e-commerce tersedia 24/7. Kemungkinan pengunjung untuk menelusuri dan berbelanja kapan saja. Bisnis data dan monitor cenderung buka untuk jumlah jam yang tetap dan bahkan mungkin tutup seluruhnya pada hari-hari tertentu. Dan yang kedua ada kecepatan akses. Sementara pembeli toko fisik dapat diperlambat oleh keramaian, situs e-commerce berjalan dengan cepat yang ditentukan oleh pertimbangan komputasi dan bandwidth pada perangkat konsumen dan situs tersebut. Halaman produk dan halaman keranjang belanja dimuat dalam beberapa detik atau kurang. Transaksi dapat terdiri dari beberapa klik dan membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Dan yang ketiga ada aksesibilitas yang mudah. Aksesibilitas yang mudah mempermudah pelanggan yang berbelanja daripada di toko fisik yang mengalami kesulitan menentukan mana produk yang tertentu. Pengunjung dapat menyisir halaman kategori produk dan menggunakan fitur pencarian situs untuk menemukan produk yang ingin dicari. Jangkauan internasional. Bisnis fisik menjual kepada pelanggan dan secara fisik mengunjungi toko mereka. Dengan e-commerce, bisnis dapat menjual kepada setiap pelanggan yang dapat mengakses web. E-commerce memiliki potensi untuk memperluas basis pelanggan bisnis. Dan yang kelima ada biaya rendah. Bisnis e-commerce bermain murni menghindari biaya yang terkait dengan toko fisik seperti sewa, inventaris, dan kasir. Meskipun mereka mungkin dikenakan biaya pengiriman dan gudang. Dan yang keenam itu ada personalisasi dan rekomendasi produk. Personalisasi dan rekomendasi produk dapat melacak riwayat penelusuran dan pembelian pengunjung.
Mereka dapat menggunakan data ini untuk menyajikan rekomendasi produk yang berguna dan yang dipersonalisasi, dan memperoleh wawasan berharga tentang pasar sasaran. Contohnya, termaksud bagian halaman produk Amazon, sering dibeli bersama, dan pelanggan yang melihat item juga melihat. Dan selanjutnya ada kekurangan dari e-commerce itu. Yang pertama itu ada layanan pelanggan terbatas. Jika pelanggan memiliki pertanyaan atau masalah di toko fisik, dia dapat menemui petugas kasir atau manajer toko untuk meminta bantuan. Di toko e-commerce, layanan pelanggan mungkin terbatas. Situs hanya dapat memberikan dukungan selama berjam-jam tertentu dalam sehari, atau panggilan ke nomor telepon layanan pelanggan dapat menahan pelanggan. Tidak bisa menyentuh atau melihat. Meskipun digambar, halaman web dapat memberikan kesan yang baik tentang suatu produk, hal tersebut dengan mengalami secara langsung, seperti memutar musik di speaker, melihat kualitas gambar, televisi, dan atau mencoba kemeja atau gaun. E-commerce dapat mengarahkan konsumen untuk menerima produk yang berbeda dari yang mereka harapkan, yang mengarah pada pengembalian. Dalam beberapa skenario, pelanggan menanggung beban biaya pengiriman barang yang dikembalikan ke pengecer. Yang ketiga ada waktu tunggu. Jika pelanggan melihat item yang disuka di toko, pelanggan membayar untuk itu dan kemudian pulang dengan itu. Dengan e-commerce ada waktu tunggu untuk produk dikirim ke alamat pelanggan. Meskipun jendela pengiriman berkurang karena pengiriman hari berikutnya sekarang cukup umum. Itu tidak instan. Dan yang keempat ada keamanan. Peretas yang terampil dapat membuat situs web yang tampak asli dan mengklaim menjual produk terkenal. Sebagai gantinya, situs mengirimkan versi palsu atau tiruan produk tersebut kepada pelanggan, atau cukup mengumpulkan informasi kartu kredit pelanggan. Situs e-commerce yang sah juga membawa risiko, terutama ketika pelanggan menyimpan informasi kartu kredit mereka dengan pengecer untuk mempermudah pembelian di masa yang mendatang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang entrepreneur. Entrepreneur itu merupakan kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjalankan suatu badan usaha dengan segala ketidakpastiannya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, kewirausahaan yang paling menonjol adalah memulai bisnis baru. Seorang entrepreneur harus siap mengambil segala risiko yang ditanggung, sebab seorang entrepreneur harus menggunakan keterampilan yang dimiliki agar siap melewati risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Tri. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada jenis kewirausahaan. Adapun jenis kewirausahaan itu ada kewirausahaan usaha kecil, kewirausahaan startup yang dapat diukur, kemudian ada kewirausahaan perusahaan besar, kemudian yang terakhir di sini ada kewirausahaan sosial. Yang terakhir dari penutup di sini adalah entrepreneurship atau e-commerce, dan e-commerce sesuatu yang sangat berkaitan tentunya. Contohnya, entrepreneurship ini bisa disimpulkan sebagai pelaku yang membangun usaha. Sedangkan e-commerce adalah suatu wadah yang di mana seseorang wirausaha itu dapat mengiklankan suatu produk yang nantinya akan dijual ke pasar online. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang yang sebelumnya berjualan alat elektronik, misalkan secara offline, kemudian di masa era globalisasi di mana semua menggunakan teknologi canggih, e-commerce ini sebagai sumber wadah bagi para calon entrepreneurship untuk dapat berkarya dan berkompetisi di dunia jual beli online. Namun dalam jual beli online ini tentunya harus diperhatikan beberapa ketentuan, persyaratan yang diberikan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Semua e-commerce itu sudah memiliki tingkat keamanan yang tinggi, jadi sudah sangat minim untuk terjadinya sebuah penipuan. Nah, di sini ada sedikit gambar mengenai e-commerce ya, di mana ada marketplace atau toko online, kemudian flow-nya adalah
ada bagian penjual, kemudian ada pembeli, di mana proses transaksinya ini berjalan dengan aman dikarenakan sudah memiliki tingkat keamanan sistem yang tinggi. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.